dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat sore pemirsa. Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang Anda jadikan referensi terkait dengan kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang akan disampaikan langsung oleh tim liputan Metro TV. Dan kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, sepekan setelah Lebaran, jalur tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar bahkan cenderung sepi. Sementara pantauan di gerbang tol Cileunyi hari terakhir libur Lebaran masih ramai kendaraan yang melakukan perjalanan arus balik. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Sabago Visesa dari gerbang tol Cileunyi dan juga Nurul Zenita dari gerbang tol Cikatama. Kita akan ke Sabago terlebih dahulu. Sabago, apakah volume arus lalu lintas di gerbang tol Cileunyi masih tinggi saat ini? Ya, selamat sore Jessica dan juga pemirsa. Di hari terakhir libur Lebaran 2025 atau H+7 Idul Fitri, pemudik ini masih ada yang melakukan perjalanan arus balik dari arah Garut dan Tasik yang memasuki gerbang tol Cileunyi menuju Bandung dan Jakarta. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cileunyi terpantau ramai lancar pada siang menjelang sore hari ini, dan kendaraan dari arah tol Cisumdawu memasuki gerbang tol Cileunyi pun lancar cenderung sepi. Hingga pukul 13 siang ini volume kendaraan yang memasuki ke gerbang tol Cileunyi sebanyak 21.493 kendaraan. Sedangkan di hari kemarin pada waktu yang sama hingga pukul 13 siang ini, hingga pukul 13 siang kemarin sebanyak 21.813 kendaraan. Artinya volume kendaraannya masih sama di angka 21.000 lebih kendaraan masuk melalui gerbang tol Cileunyi arah Jakarta pada siang hari ini. Namun peningkatan yang signifikan akan terlihat saat sore menjelang malam hari dengan rata-rata 2.500 kendaraan per jamnya. Dan memang pada puncak arus balik kemarin tercatat sebanyak 49.776 kendaraan masuk melalui gerbang tol Cileunyi arah Bandung dan Jakarta. Selain membuka 7 gardu transaksi, pihak Jasa Marga pun sempat menerjunkan 2 unit mobile reader untuk menjemput bola pada puncak arus balik kemarin. Selain jalur tol, di ruas jalur arteri pun pemudik masih memanfaatkan waktu di libur terakhir Lebaran pada Senin 7 April hari ini untuk kembali ke perantauan atau ke kota asalnya. Ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan membawa barang-barang bawaannya terpantau cukup banyak melintas di simpang Cileunyi mengarah ke arah Bandung dan Jakarta. Arus lalu lintasnya pun masih terpantau ramai lancar pada siang menjelang sore hari ini. Kondisi cuaca pada siang menjelang sore hari ini pun terpantau cerah berawan, namun di beberapa hari terakhir sore menjelang malam ini Bandung sempat diguyur hujan yang cukup deras. Diharapkan ini pemudik yang melakukan perjalanan arus balik, terutama pemudik motor, agar lebih mewaspadai kondisi cuaca tersebut. Demikian Jessica, kembali ke Anda di studio. Baik, Sabago melaporkan dari gerbang tol Cileunyi, Jawa Barat. Kita beralih ke gerbang tol Cikatama, ada rekan Nurul Zenita di sana. Nurul, apakah rekayasa lalu lintas masih diberlakukan? Ya, Jessica dan juga pemirsa, untuk rekayasa lalu lintas ini masih diberlakukan baik itu one way nasional ataupun kontraflow. Untuk one way nasional ini sudah diberlakukan sejak kemarin pagi pada pukul 9:30 pagi dan sampai saat ini masih diberlakukan dari kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 Cikampek Utama. Dan selain itu Jessica dan juga pemirsa, selama penerapan one way nasional ini seluruh kendaraan yang dari arah Jakarta mengarah ke timur ini akan diarahkan untuk keluar ke Dauan melalui GT Kalihurip 1 kilometer 68 tol Jakarta Cikampek. Selain itu untuk rekayasa lalu lintas lainnya yaitu kontraflow di jalan tol Jakarta Cikampek ini juga masih diberlakukan, yaitu dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 36 yang menggunakan 2 lajur di jalur Jakarta Cikampek arah Cikampek. Selain itu untuk di GT Cikampek Utama ini PT Jasa Marga ini menggunakan sebanyak 34 gardu dari arah Jakarta menuju ke arah
dari arah timur Trans Jawa menuju ke arah Jakarta dan juga menyiagakan sebanyak 17 mobile reader. Jessica, untuk one way nasional ini diproyeksikan akan selesai ataupun akan diterapkan sampai dengan nanti malam sekitar pukul 12 malam nanti. Namun apakah one way ini nantinya akan diperpanjang ataupun dipercepat, ini nanti kita akan update lagi informasinya. Selain itu, untuk kondisinya saat ini di Jalan Tol Jakarta Cikampek masih terpantau ramai lancar. Untuk siang ataupun sore hari ini memang sedikit lebih ramai ketimbang tadi pagi, yang mana tadi pagi ini di sepanjang Jalan Tol Jakarta Cikampek terpantau cukup sepi. Dan untuk pada saat ini di Jalan Tol Jakarta Cikampek cukup ramai lancar, terutama di GT Cikampek Utama. Ini terdapat antrian sekitar 500 meter sampai dengan 1 km. Dan dari pantauan kami beberapa hari terakhir selama sepekan setelah Lebaran ini memang ada beberapa titik yang kerap kali terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang, seperti di kilometer 62 sampai dengan kilometer 60 arah Jakarta, kilometer 55 sampai dengan kilometer 50 arah Jakarta, dan juga kilometer 47. Selain itu, kemarin Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan dan juga Menteri Kesehatan ini sempat meninjau ke Jalan Tol Jakarta Cikampek, terutama bagaimana kondisi arus lalu lintas di GT Cikampek Utama, dan ia mengatakan bahwa sebanyak 52% kendaraan ini telah kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Ini merupakan angka gabungan dari jalan tol dan juga jalan arteri dari arah Jawa, dari arah Trans Jawa dan juga dari Sumatera. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa jumlah pemudik ini lebih banyak sedikit ketimbang tahun lalu, namun angka kecelakaan ini turun dibandingkan tahun lalu. Untuk sementara itu, Jessica, dan berikut adalah laporan dari jurnalis Metro TV Belinda Firda dari Terminal Purabaya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur untuk memantau bagaimana pergerakan arus balik selama masa libur Lebaran kali ini. Dan memang berdasarkan pantauan kami, ini sudah mulai ada peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Berdasarkan data juga setiap harinya rata-rata jumlah penumpang di angka lebih dari 40.000 penumpang, dengan bis yang beroperasi ada lebih dari 2.000 armada. Dan untuk mengetahui bagaimana perjalanan atau persiapan para penumpang untuk arus balik, kita langsung bertanya kepada salah satu pemudik. Permisi Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Wina. Ibu Wina, ini satu keluarga rombongan dari mana mau kemana Ibu? Dari Surabaya mau ke Malang. Mau ke Malang. Ini dari Surabaya ke Malang mudik atau bagaimana Bu? Pulang kampung. Pulang kampung ya. Aslinya berarti Pandaan ya Bu? Ya. Oke. Ibu, untuk perjalanan dari Surabaya ke Malang ini berapa jam? 2,5 jam lah. 2,5 jam ya Bu ya. Perjalanan cukup panjang, kira-kira untuk bekal di jalan bawa apa aja Bu? Oh, ini bawa mineral, bawa makanan, bawa minuman permen super duper. Bawa permen super duper, saya boleh lihat permennya Bu? Permen super duper ini jadi camilan juga di jalan. Ya. Ibu boleh dikasih tahu alasannya kenapa bawa permen super duper? Rasanya unik, bikin gak ngantuk, asam, seger lah. Oke, Ibu Wina, karena Ibu membawa permen super super, Ibu mau mendapat bantuan mudik 1 juta rupiah, pajak ditanggung super super, meleknya jreng, langsung on lagi bareng Metro TV. Sama-sama Ibu. Ya. Hati-hati ya Bu ke Malangnya, terima kasih. Nah pemirsa, inilah dia salah satu pemudik yang hendak siap kembali beraktivitas, berasal dari Malang setelah berkunjung dengan keluarga yang ada di Surabaya. Dihimbau untuk para penumpang bisa mengantisipasi jam keberangkatan dan untuk jadwal keberangkatan sebelum kembali beraktivitas. Sementara demikian laporan dari Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Baik, terima kasih rekan-rekan atas informasi Anda. Dan pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi Anda untuk menentukan waktu balik dan juga jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV,
dipersembahkan oleh Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.